Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali kali ini di strategi pemasaran. Oke, yang akan kita bahas pertama itu adalah teknologi di era disrupsi. Kita memang harus bahas tentang teknologi ini. Kita suka nggak suka, mau nggak mau, kita harus bahas ini. Ya, tapi sebelumnya kita lihat dulu kontraknya. Outline yang akan nanti dibahas itu adalah kontrak, fenomena terjadinya disrupsi, faktor-faktor pendorong disrupsi, dan yang keempat adalah teknologi di era disrupsi. Kontraknya sama dengan mata kuliah yang lain, absensinya 10%, tugas kuis keaktifan 20%, mid semester exam dan final semester exam sebanyak 35% masing-masing. Oke, kalau nanti kita di pertemuan tatap muka, maka kalian tidak diperkenankan menggunakan t-shirt, tidak menggunakan sendal, kemudian menggunakan kaos kaki baik bagi mahasiswa maupun mahasiswi ya. Kemudian toleransinya hanya 15 menit, handphone di silent dan masuk ke dalam tas. Kemudian last but not least, minimal kehadiran adalah 75%. Jika tidak memenuhi, maka tidak diperkenankan mengikuti ujian. Jika kalian tidak hadir lebih dari 4 kali, maka yaitu resikonya adalah kalian tidak diperkenankan mengikuti ujian. Oke. Nah, kalian untuk mahasiswa tidak diperkenankan menggunakan kaos. Ya. Kalian boleh menggunakan kaos tapi yang pakai kerah. Kemudian etika berpakaian bagi mahasiswi. Kalau tadi kan mahasiswa. Ini untuk mahasiswi. Silakan diperhatikan ya, jangan untuk mahasiswa jangan menggunakan yang seperti ini. Oke, ngepas badan itu jangan ya. Ini berpakaian tapi seperti tidak pakai baju. Oke, kemudian kalau bisa menutupi dada gitu ya, contohnya seperti ini. Untuk alas kaki jangan yang seperti kiri tapi kalian pakai yang kanan. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Untuk etika menghubungi dosen itu sama, etika masuk kelas, etika masuk ke ruang dosen itu sama lah ya. Nanti kalian bisa lihat di video-video saya yang lain, oke ya. Nah, kita masuk ke fenomena terjadinya disrupsi. Fenomena terjadinya disrupsi ini, era terjadinya inovasi dan perubahan secara besar-besaran dan secara fundamental karena hadirnya teknologi digital. Nah, gangguan yang disebabkan oleh kemajuan teknologi yang lebih cepat dibandingkan laju peningkatan yang dituntut oleh pasar itu disrupsi. Oke. Nah, pertanyaannya adalah gini, apakah kita mau berubah atau kita tidak mau berubah? Kalau kita mau berubah berarti kita bisa mengikuti perkembangan zaman, tapi kalau kita tidak mau berubah ya udah die. Gitu ya. Nah, terus apa yang harus saya lakukan kalau saya mau change gitu atau saya mau mengikuti perubahan? Maka yang harus dilakukan adalah ya udah ikuti perubahannya. Kemudian beriklannya online, kemudian pembayarannya secara cashless. Sekarang ini kan orang itu sudah mulai malas membawa uang tunai. Gitu ya. Contohnya saya lah. Saya aja kalau kemana-mana saya tidak membawa uang cash yang terlalu banyak, cukup buat parkir lah kadang-kadang. Gitu. Dan saya lebih menyukai pembayaran melalui cashless. Kemudian inovasi yang selalu dilakukan secara berterusan dan lakukan riset. Riset ini tujuannya untuk apa sih? Ya untuk mengetahui perilaku dari konsumen, apakah terjadi perubahan kebutuhan, perubahan keinginan dan lain sebagainya. Dan untuk riset ini juga salah satu tujuannya adalah untuk memforecast atau apa sih itu namanya? Mencari tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, meramal. Tapi kalian jangan pergi ke dukun ya kalau untuk urasan yang terakhir ini. Itu kalian harus pergi ke seseorang yang memang scientific, ke saintis, ilmuwan gitu ya. Nah, ini merupakan berbagai disrupsi yang terjadi di berbagai industri di berbagai tahun. Oke ya, kalau untuk disrupsi teknologi layanan transportasi,
pada tahun 2016 diberitakan sopir taksi konvensional tolak keberadaan taksi yang beroperasi dan menggunakan aplikasi. Contohnya kayak aplikasi Gojek. Memang dulu waktu awal mulanya Gojek itu ada di Indonesia, memang terjadi pertentangan dan mungkin kalian pernah melihat beritanya antara tukang ojek pengkolan dengan tukang ojek online, mereka bentrok gitu ya. Dan bahkan sampai dengan hari ini, coba kalau kalian lihat berita yang kemarin ada contoh kayak di Bali deh. Kalau kalian mau naik ojek online dari dalam bandara itu, sebenarnya sih bukan cuma di Bali doang sih ini ya. Bahkan di stasiun juga mungkin terjadi nih. Kalau kalian mau naik ojek online atau taksi online di dalam bandara, itu kalian akan dikenai, ini contoh aja ya, besarnya adalah 300.000. Tapi kalau kalian mau jalan keluar dari bandara, kalian nemu ojek ataupun taksi online di sana, maka kalian hanya dikenakan charge mungkin 15 sampai 30 ribu sama dengan tujuan. Gitu ya. Jadi memang untuk transportasi online dan juga konvensional ini sekarang ini masih belum menemukan titik temu yang tepat gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah disrupsi teknologi pelayanan retail. Pada tahun 2017 di Indonesia, gerai department store sepi karena banyaknya toko online atau e-commerce. Sekarang kan kita sudah banyak melihat fenomena yang terjadi adalah banyak ini toko retail besar mereka tutup. Contoh kayak di Pekalongan itu ada Giant. Kalau Giant kan memang asalnya itu karena kebakaran ya. Terus kalau yang terjadi di Purwokerto, kalian mungkin pernah dengar Purwokerto, nggak tahu sekarang sudah beneran tutup officially ataukah belum, karena kemarin saya sempat dengar Agustus itu mereka akhir Agustus mereka sudah tutup total operasionalnya. Padahal dulu Moro itu termasuk salah satu tujuan. Kamu belum dianggap keren kalau kamu belum ke Moro. Nah, kemudian disrupsi pada media informasi. Pada tahun 2017 nih kejadiannya. Media sosial telah mendisrupsi media informasi dan pemasaran produk. Soalnya kalau dulu media informasi itu kan adanya di televisi, radio, koran, majalah gitu ya. Tapi sekarang kan tidak. Kamu buka HP sudah mendapatkan informasi. Kemudian disrupsi proses produksi. Ini pada tahun 2021, laporan dari WEF pada tahun 2020 menunjukkan 43,2% perusahaan akan mengurangi jumlah karyawan karena adanya integrasi teknologi dan juga otomasi. Ini maksudnya robotik. Mungkin kalian pernah nonton filmnya The Chocolate Factory, Willy Wonka, yang mainnya itu, yang pemainnya Jack Sparrow itu siapa namanya? Johnny Depp. Kan bapaknya si anak kecil itu kan tadinya itu dia tidak dipecat, tapi teman-temannya itu sudah mulai dipecatin. Karena apa? Tugas bapaknya itu kan nutupin botol tubnya pasta gigi gitu ya. Teman-temannya sudah mulai di lay off, akhirnya dia sendiri bapaknya itu kena lay off juga. Karena apa? Dia digantikan dengan robot. Katakanlah begini, dalam 1 jam manusia itu hanya bisa menyelesaikan 10 unit misal. Tapi dengan adanya robot 1 jam itu bisa 100 unit produk yang bisa dikerjakan. Nah, akhirnya kan manusia tergantikan dengan adanya robot, dengan adanya teknologi dan otomasi. Oke, kemudian faktor-faktor yang mendorong disrupsi di sini ada 5 ya. Yang pertama adalah biaya atau cost. Jadi cost itu jadi lebih murah, yaitu tadi karena contoh dari yang harusnya membayar 10 orang untuk mengerjakan 100 piece, tapi dengan adanya robot, satu robot bisa mengerjakan 100 unit, ya akan jadi lebih murah biayanya gitu ya. Mereka hanya butuh maintenance saja gitu, dan produksinya jadi juga lebih banyak. Contoh, kalau tadi kan yang kaitannya dengan slide yang sebelumnya ya. Kalau di sini contohnya adalah munculnya smart manufacturing yang memungkinkan proses otomatisasi produksi yang dilakukan secara terintegrasi dan juga real time. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kualitas. Faktor yang mendukung disrupsi atau kualitas atau quality, pelayanan lebih cepat, akurat dan aman.
Contohnya teknologi berbasis Internet of Things atau IoT pada industri pertanian. Ini memantau pertumbuhan tanaman. Kalau dulu kan harus dicek manual gitu ya. Sekarang enggak. Nah, kemudian faktor yang pendorong berikutnya adalah pelanggan atau customer. Ini dipengaruhi oleh perubahan lingkungan, tren, dan berbagai perubahan lain. Memaksa perusahaan untuk beradaptasi dengan teknologi digital dan melakukan inovasi. Konsumen itu kan memang mintanya itu selalu dimanjakan ya. Kalau bisa saya duduk diam di sini, saya pegang handphone, makanan datang gitu. Nah, makanya kalau kalau misalnya kita bergerak di dalam dunia kuliner, ya ikutin aja. Kita buka apa namanya, toko kita di aplikasi gitu, semisal kita jualannya juga lewat situ supaya kita tidak tertinggal, karena ya itu konsumen sekali lagi, karena mereka tuh mintanya tuh dimanjakan. Nggak usah jauh-jauh ngomongin orang lain deh, kamu aja deh, coba kamu melihat diri kamu sendiri, kamu pengennya apa? Kalau kamu pengen makan tapi kamu mager keluar rumah, pesennya di mana? Handphone, ya kan? Ya sama lah, konsumen pada umumnya tuh kayak begitu gitu. Nah, kemudian faktor pendorong berikutnya adalah peraturan atau regulasi. Aturan baru yang tidak lagi mengizinkan perusahaan untuk menggunakan cara kerja lama atau konvensional. Contoh Permen Kelautan dan Perikanan RI nomor 59 pada tahun 2021. Nanti kalian cari ya. Nah, kemudian yang kelima adalah sumber daya atau resource-nya. Ini adalah kelangkaan bahan baku, muncul smart technology untuk mengoptimalkan sumber daya yang pada akhirnya menghasilkan zero waste. Sekarang ini bahkan ya, yang terbaru informasinya adalah suatu saat nanti kita makan daging itu bukan dari sapi, tapi hasil dari AI. Jadi ada satu mesin mencetak daging dan daging itu kita makan. Ya ngeri nggak tuh? Jadi nantinya tuh mungkin tidak akan ada lagi peternak sapi, mungkin nggak ada, karena dianggapnya ini para pegiat global warming ya, dan juga mereka yang pro dengan apa tuh vegan, memakan makanan yang tidak berbahan dasar daging ataupun hewani lainnya. Mereka mengatakan bahwa kotoran sapi itu merupakan penyumbang gas terbesar di dunia, katanya begitu. Nah, kemudian ada teknologi di era disrupsi. Ini ada beberapa ya. Ada contohnya juga. Yang pertama adalah artificial intelligence atau yang kita kenal dengan AI atau yang kita tahunya sebagai kecerdasan buatan. Dia merupakan teknologi yang menggantikan tugas manual dan juga kognitif, mengubah mengubah fungsi rantai nilai, fungsi pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, logistik, dan fungsi lainnya di berbagai perusahaan dengan cepat. Contohnya begini, kalau ini deh, kalian kalau mau jalan-jalan kemana, naiknya tiket pesawat, tiket pesawat mah nggak bisa dinaikin ya. Kita mau naik pesawat, kita kita kan berarti nyarinya apa? Tiket pesawat toh. Nah, kita nyari nyari tiket pesawatnya di mana? Apakah di Blibli? Kok beli-beli? Pergi-pergi atau Agoda atau Traveloka gitu ya. Nah, katakanlah kita masuk ke Traveloka. Ya, Traveloka kalau mau endorse boleh nih ya. Nah, kalau kita masuknya ke Traveloka. Nah, kita di Traveloka itu kan kita nulisnya apa? Eh, apa namanya? Biasanya kan jadwalnya gitu yang mau kita lihat. Dari keberangkatan dari bandara mana menuju bandara mana. Kemudian kan setelah itu tanggal. Setelah tanggal biasanya tuh berapa penumpang. Terus tadi tanggal udah ya. Setelah diklik nanti akan keluar nih pilihannya dari nama maskapainya, kemudian harganya. Nah, kemudian kita bisa bebas memilih. Nah, itu juga merupakan AI. Dan itu memudahkan konsumen untuk memilih apa yang mereka butuhkan. Mereka butuhnya apa? Oh, saya butuh low cost flight gitu misal. Berarti saya nyarinya itu apa namanya tuh, pesawat-pesawat yang dengan merek tertentu lah.
bukan merek-merek yang besar. Itu biasanya kalau yang merek-merek besar kayak Garuda itu harganya kan biasanya tinggi gitu ya. Nah, kemudian kita bisa memilih selain dari nama maskapai, kita juga bisa memilih dari harga. Kadang ya, antara satu maskapai dengan maskapai yang lain di jam yang sama itu harganya berbeda. Nah, itu kebebasan bagi kita sebagai calon penumpang untuk memilih mulai dari maskapainya, dari harganya gitu. Itu juga termasuk dalam bentuk AI. Contoh gitu ya. Nah, bentuk artificial intelligence itu ada apa saja? Yang pertama adalah voice recognition. Voice recognition itu namanya juga voice. Jadi kita pengenalannya melalui suara. Dia merupakan digital assistant atau virtual assistant yang merupakan program voice recognition text to speech berbasis cloud. Contohnya apa? Kalau di Apple ada Siri. Hai Siri gitu. Di sini siapa yang punya iPhone nih? Nah, kemudian ada Cortana di peringkat Microsoft, kemudian ada Google Assistant di perangkat Android. Coba deh kalian kalau iseng buka handphone itu, halo Google, kan biasanya gitu. Ada yang kayak gitu kan. Nah, dia akan mencari apa yang kamu perintahkan. Nah, kemudian teknologi ini tidak hanya merespon, tetapi juga dapat merekomendasikan suatu produk atau jasa berdasarkan permintaan dari konsumen. Ini adalah contoh. Contoh Google Assistant di Android. Dia pertanyaannya adalah what's the best brand of running shoes for me? Itu dia permintaannya. Nah, setelah itu dijawab nih sama si Google Assistant. Jawabannya ada inilah yang bisa kalian pause. Nah, kemudian bentuk artificial intelligence yang berikutnya adalah image recognition. Jadi pengenalannya itu melalui wajah. Ini banyak ditemui di jejaring sosial seperti Facebook, Instagram gitu ya. Memberikan tanda pada gambar atau foto yang sering diunggah dari tag, di tag-tagan gitu. Sekarang ini juga eranya kan TikTok. TikTok kan juga ada tagnya kan. Dapat dilihat dan dimanfaatkan untuk mengetahui perilaku konsumen di aplikasi-aplikasi jejaring sosial. Contohnya dari Xmart milik JD.com telah menerapkan facial recognition dengan menggunakan sensor biometrik yang digunakan untuk mendeteksi secara langsung akun pengguna dengan mengenali wajah pembeli tersebut. Nah, dari contoh ini juga mungkin di handphone kalian, kalau kalian membuka handphone tanpa kalian klik, kalian tinggal arahkan handphone ke muka kalian, dia akan membuka nge-unlock sendiri. Itu juga termasuk image recognition. Oke, ini contohnya. Access permission ini apakah diterima ataukah denied. Kalau semisal data kalian ada, ya berarti diterima. Ini contohnya. Banyak ya. Nah, kemudian bentuk yang berikutnya adalah search engine. Ini yang biasa kita pakai ya. Kalau kalian ada tugas, tanyanya itu bukan ke temennya, tapi ke Google. Nah, search engine ini memungkinkan kita dapat mengakses berbagai informasi dengan hanya menginputkan keyword di mesin pencari. Misal nih, kuliah ini kasih tugas ke kalian. Cari contoh artificial intelligence terbaru. Nanti kalian tanyanya ke siapa? Ke Google. Ya kan? Atau kalian punyanya apa selain Google? Yahoo, kelihatan kalian angkatan lama. Biasa kalian tanya ke Google kan. Ini ada beberapa contoh search engine. Oke, kemudian yang berikutnya adalah teknologi Internet of Things. Kalau tadi kan AI, nah ini adalah IoT atau Internet of Things. Ini banyak perangkat teknologi elektronik yang tersambung dengan internet, disebut dengan Internet of Things. Dapat dimasukkan dalam produk sehingga suatu produk yang telah dilengkapi perangkat IoT dengan memanfaatkan internet dapat dikendalikan dan dipantau. Dalam dunia marketing digunakan untuk monitoring pengiriman barang sehingga tidak terjadi kesalahan yang tidak perlu. Contohnya apa? Ekspedisi. Nah, kemudian aktivitas marketing yang didukung IoT apa saja? Yang pertama adalah data sensor, ada suhu, beban, kecepatan. Kemudian untuk data lokasi ada GPS. Analisis data dari perangkat berkemampuan IoT yang bergantung pada data yang tersedia, jenis produk, dan tujuan data. Data dari perangkat IoT dapat berukuran besar, campuran elemen terstruktur dan tidak terstruktur, dan berpotensi tiba pada kecepatan real time. Jadi
kita menyampaikannya sekarang, diterimanya sekarang juga. Tidak ada ngelegan gitu ya, atau nyangkut di mana dulu gitu. Nah, perangkat IoT sendiri menyediakan saluran komunikasi potensial antara perusahaan dan pemilik perangkat IoT melalui aplikasi smartphone. Nah, apa sih kaitannya IoT untuk marketing? Ini, yang pertama adalah mekanisme CRM. CRM itu Customer Relationship Management. Perangkat IoT dapat meneruskan data penggunaan dari perangkat ke produsen dan ke aplikasi smartphone yang disediakan oleh pabrikan. Nah, perangkat IoT sendiri dilengkapi perangkat lunak yang tertanam yang memantau pengoperasian perangkat dan memberi saran kepada konsumen melalui aplikasi smartphone jika produk memerlukan perawatan ataupun pergantian komponen. Biasanya kan kalau kita di handphone itu suka ada notifikasi ini ya, ada dia minta update gitu. Nah, kemudian konsumen dapat didorong untuk menginstal aplikasi smartphone terkait perangkat IoT sebagai bagian dari pendaftaran produk dan juga sarana untuk memantau atau mengontrol perangkat dari jarak jauh. Nah, mekanisme IoT dalam bisnis intelligence. Pola penggunaan produk berkemampuan IoT dapat diperoleh dari semua komponen menggunakan jenis perangkat tertentu dari produsen tertentu. Datanya sendiri mencakup semua data dan data yang dimasukkan konsumen dari berbagai sensor yang tertanam dalam perangkat. Geolokasi yang tergabung dalam perangkat IoT menyediakan data geografis untuk mendukung analisis geografis spasial dari pola penggunaan perangkat. Kemudian referensi silang dengan kumpulan data sosioekonomi memungkinkan penentuan kelompok sosial ekonomi pembeli produk berkemampuan internet dan dapat digunakan untuk menyediakan pola penggunaan berbasis kelompok sosial ekonomi. Kemudian mekanisme IoT dalam mendukung desain produk baru. Data yang dikumpulkan dari perangkat IoT digunakan untuk menganalisa pola penggunaan perangkat generik dan pola penggunaan kelompok konsumen yang berbeda yang dapat digunakan untuk menginformasikan desain optimal produk baru. Kemudian ada, kalau tadi kan ada AI, kemudian ada IoT, kemudian yang ketiga ada teknologi blockchain. Mungkin kalian sudah pernah mendengar blockchain ya, yang kemarin sempat ramai, siapa itu namanya, Galih Ginanjar, Gilang, yang dari Semarang itu loh. Nah, dia kan terkenalnya karena dia ngupload fotonya dia setiap hari. Dia ternyata menggunakan ini non fungible token. Mungkin kalian pernah dengar namanya ya, dan dia baru-baru ini wisuda itu. Nah, trennya adalah cryptocurrency, Ethereum, dan berkembangnya produk non fungible token atau NFT. Blockchain sendiri merupakan teknologi dengan konsep rantai blok yang berisi informasi yang digunakan sebagai sistem penyimpanan permanen atau bank data secara digital yang terhubung dalam jaringan internal dan berkolaborasi secara aktif dengan menggunakan kriptografi. Catatan data dibuat yang dibagikan dan tidak dapat dirubah, everlasting ya. Kemudian teknologi blockchain dapat membantu meningkatkan kualitas data dan memfasilitasi akses data. Kemampuannya yang pertama adalah meningkatkan transparansi data dan kepercayaan pelanggan akan kandungan produk. Kemudian meningkatkan privasi dan keamanan yang memungkinkan untuk menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Mencegah terjadinya pemalsuan produk karena dapat dengan mudah keaslian produk tersebut dapat ditelusuri. Kemudian yang keempat, meningkatkan keamanan layanan digital marketing. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan pelanggan. Artinya dapat meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap produk. Dan yang terakhir, saat ini telah berkembang produk digital yang dipasarkan aplikasi digital marketing dengan menggunakan teknologi blockchain. Sehingga kepemilikan produk tersebut terjamin atau guaranteed. Jadi tidak akan ada orang lain yang ngeklaim ini punyaku gitu. Karena apa? Ini tadi di awal keaslian produk itu juga dapat ditelusuri dan trusted intinya gitu lah ya. Nah, kemudian contohnya apa sih?
Contohnya supermarket Seven Fresh yang dimiliki oleh JD.com yang bekerja sama dengan beberapa mitra dalam mengimplementasikan tracking sistemnya. Seven Fresh melekatkan teknologi blockchain di dalam suatu tampilan layar di beberapa sudut rak supermarket. Pemindaian dilakukan dengan menggunakan mesin pemindai atau scanner. Berdasarkan hasil pemindaian, maka pengunjung bisa mengetahui histori produk mulai dari awal petani atau sumbernya atau asalnya atau originnya hingga tiba di toko atau hilir. Seven Fresh juga memberikan fasilitas kepada pembeli untuk mengakses semua informasi melalui aplikasi. Ini contohnya ya, tulisannya keriting, kita emang nggak bisa baca ya. Tapi contohnya adalah ini. Misal di pojokan situ tuh kita ngeklik pisang gitu ya. Nah, pisangnya itu tuh ditanamnya di mana, siapa yang nanam, proses perawatannya, kemudian proses panennya, pengemasan sampai dengan ke tokonya itu bisa dilihat. Nah, kemudian yang berikutnya ada teknologi augmented reality. Tadi yang pertama kan ada IoT. Yang kedua ada yang pertama AI ya, AI, IoT. Kemudian tadi yang ketiga blockchain, ini yang keempat ada augmented reality. Merupakan teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi dan ataupun 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata 3 dimensi lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut secara real time. Memerlukan perangkat ponsel AR, kacamata khusus seperti Google Glass, Meta 2 dan lain-lain, kamera, layar, webcam dan lain-lain juga sebagai input maupun sebagai outputnya. Perangkat tersebut nantinya mampu menampilkan informasi berupa video, gambar, animasi dan juga model 3D yang seharusnya digunakan. Ini contohnya. Ini ya, tapi ini ada beberapa jenis augmented reality ternyata. Yang pertama adalah marker based augmented reality. Ini merupakan pengenalan gambar dengan memvisualkan objek dengan memindainya melalui kamera. Mainan anak-anak sekarang ini juga sudah banyak yang menggunakan jenis augmented reality ini ya. Jadi dia ada buku, kemudian ada barcode. Di barcode-nya nanti barcode-nya itu tuh tinggal kita scan, kemudian akan muncul. Misal ada gambar singa nih di bukunya. Kemudian di situ tuh ada barcode. Nah, barcode-nya itu di-scan, kita bisa melihat bentuk singa gitu. Ada di depan mata kita gitu semisal kayak begitu ya. Kemudian berdasarkan kode QR yang sudah tercetak, objek visual dapat diambil dalam bentuk apapun. Komponen AR ini dapat menghitung posisi dan arah penunjuk untuk memposisikan konten. Dengan demikian, penanda akan menampilkan sebuah animasi digital yang terlihat oleh pengguna. Jadi lebih real lagi gitu loh. Nah, kemudian jenis augmented reality yang kedua adalah markerless augmented reality. Menggunakan teknologi GPS dan perangkat lainnya seperti akselerator, kompas digital yang terpasang di dalam perangkat untuk menyediakan data berdasarkan lokasi. Ini tujuannya adalah untuk mendeteksi lokasi ya. Dan AR ini biasanya digunakan untuk petunjuk arah. Atau yang mungkin kalian pernah main Pokemon. Nih contohnya. Nah, kalian tinggal menunjuk kemana gitu. Nanti apakah di situ ada Pokemon? Kalau misalnya ada Pokemon, lempar bolanya, nanti kita bisa tangkap Pokemonnya. Ya, kalau saya sih emang nggak pernah main sih, cuma saya pernah melihat ada orang main Pokemon ini. Bahkan dulu pernah ada ya yang sampai ditangkap oleh polisi karena seseorang ini alasannya menangkap Pokemon, tapi dia nangkapnya di halaman orang. Nah, kalau di luar negeri masuk ke halaman orang tanpa izin, ya termasuk trespassing. Apa sih namanya itu? Pokoknya ada orang asing masuk ke wilayahnya kita. Gitu loh, entah itu tujuannya, entah itu dia punya tujuan jahat ataupun enggak, ya tetap itu dianggap melanggar hukum di sana ya. Kemudian jenis augmented reality yang ketiga yaitu projection based augmented reality. Dia memproyeksikan cahaya buatan ke permukaan nyata dalam beberapa kasus hal ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengannya, contohnya seperti hologram. Nah, teknologi yang sudah mengaplikasi ini contohnya adalah keyboard yang sekarang ini sudah tidak menggunakan keyboard tapi menggunakan cahaya. Itu kan ada itu. Nah, kemudian jenis AR yang berikutnya adalah superimposition based augmented reality.
AR jenis ini dapat sepenuhnya atau sebagian menggantikan tampilan asli dengan tampilan yang ditambah. Disinilah pengenalan objek memainkan peran penting. Ini contohnya, ini kan ada market. Kalau market kita kan ngelihatnya ya cuma kayak gitu toh, tapi dengan menggunakan AR kita bisa melihat ada bangunan seperti aslinya gitu. Nah, kemudian ada contoh penggunaan augmented reality. Ini contoh yang pertama ini, yang tadi di awal gitu ya. Ini AR yang keempat tadi, yang empat atau yang keberapa yang terakhir tadi. Nah, ini juga tinggal nyeken yang ada di globe. Kita akan tahu nih di sana tuh ada apa saja. Ternyata ada patung ini. Kalau nggak salah di Sao Paulo ya. Nah, kemudian ini dia main catur. Coba kalian lihat yang ada di layar komputer dengan aslinya. Dia menggunakan kacamata khusus. Di situ tuh tidak ada papan catur, tapi di dalam penglihatannya dia dan juga di komputer itu tuh ada papan catur dan juga bidak-bidak caturnya yang siap untuk dimainkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah teknologi social media. Merupakan hal yang sudah tidak asing lagi. Siapa di sini yang tidak punya social media? Bahkan ibu saya pun usia lebih dari 50 tahun punya social media. Kalian anak muda nggak mungkin lah nggak punya social media. Kemudian dia memiliki arti teknologi aplikasi lingkungan jejaring sosial berbasis internet di mana pengguna yang terlibat di dalamnya dan dapat dijalankan baik berbasis web maupun mobile. Sosial media dapat dianggap sebagai platform yang menjanjikan untuk bisnis modern dalam melakukan berbagai aktivitas promosi dan sebagai alat komunikasi efektif dengan konsumen target. Sekarang ini mana sih perusahaan yang tidak punya social media? Bahkan rumah sakit sekalipun itu pasti ada punya social medianya. Coba deh kalian cari. Ada bahkan nih ya, Shopee itu punya akun di TikTok. Tuh bagaimana coba? Oke, kemudian kegunaan dari social media ada alat untuk kampanye promosi dalam mencapai tujuan pemasaran yang berbeda. Ada pengalaman pelanggan, persepsi, kesadaran, pengetahuan, preferensi, niat untuk membeli, dan pembelian aktual. Sekarang ini kan orang juga lebih senang membuka sosial media ya jika dibandingkan dengan televisi, betul? Ya kalau semisal kita mau melakukan pemasarannya, promosinya di sosial media ya memang sudah tepat gitu. Tinggal bagaimana caranya kita menggunakan sosial media tersebut untuk melakukan promosi. Apakah menggunakan iklannya juga yang harian, kalau harian juga apakah yang cuma satu kawasan doang atau satu karesidenan gitu, misal satu kabupaten saja atau satu karesidenan atau satu provinsi, ya tinggal kuat-kuatan duitnya aja sih sebetulnya kan. Nah, kemudian kegunaan sosial media yang kedua adalah untuk mendapatkan alat untuk mendapatkan informasi informasi pengalaman pelanggan dengan jangkauan yang lebih luas menggantikan tradisional interaksi manusia klasik yaitu mouth to mouth menjadi e-worm atau electronic word of mouth. Jadi kalau semisal ada seseorang ngepost produknya, dia nge-tag temennya atau dia tanpa nge-tag temennya pun lah, pokoknya dia ngepost, contohnya kayak Starbucks gitu loh. Dia minum di Starbucks, dia post. Ya udah sebetulnya kan si Starbucks itu sedang melakukan promosi melalui siapa? Melalui konsumennya. Gitu. Nah, kemudian kegunaan yang berikutnya adalah alat untuk membangun dan mempertahankan hubungan emosional sosial antara pelanggan dan merek produknya. Yang berikutnya, alat untuk meningkatkan kemampuan perusahaan untuk branding produknya ke pelanggan. Kemudian yang berikutnya adalah alat untuk mendapatkan sumber informasi dalam proses mengambil keputusan pembelian, prediksi dalam melakukan pembelian berdasarkan informasi yang diposting selama proses pembelian, seperti proses pelanggan dalam mengumpulkan informasi, mengevaluasi alternatif, memilih opsi terbaik, dan setelah pembelian. Dan kegunaan yang berikutnya adalah sebagai alat untuk mendapatkan umpan balik pelanggan secara cepat, efisien, dan akurat. Kalau dulu seorang konsumen kalau mau melakukan komplain gitu misalnya atau melakukan aduan itu kan harus telepon, itu juga kadang-kadang dilempar-lempar gitu ya. Nah kalau sekarang enggak, DM aja itu sosial media yang dia maksud.
dia melakukan komplain dia tuh di DM loh, dan biasanya itu langsung di respon ya, karena bisa dibilang biasanya dalam sebuah perusahaan, atau jangan ke perusahaan deh, ya pokoknya sebuah institusi itu biasanya ada adminnya, biasanya itu gitu. Nah, kemudian yang terakhir, last but not least, adalah e-commerce. E-commerce merupakan aplikasi digital bisnis yang di dalamnya menjadi pertukaran informasi yang dimediasi secara elektronik antara organisasi dan pemangku kepentingan eksternalnya. E-commerce sendiri terdiri dari ada business to consumer atau B2C, yaitu semua pertukaran barang dan jasa terjadi antara entitas bisnis dan pelanggan melalui internet seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Kemudian business to business atau B2B, yaitu transaksi bisnis terjadi antara dua rumah bisnis melalui saluran elektronik seperti ULA. Kemudian consumer to consumer atau C2C, yaitu ketika jual beli barang dan jasa terjadi antar pelanggan menggunakan media elektronik seperti Airbnb. Airbnb itu kan penyedia barang dan jasa. Itu kan tempat Airbnb itu biasanya itu kan nyewa tempat untuk kayak semacam hotel gitu kan, tapi bukan nyewanya itu bukan satu kamar, tapi biasanya satu rumah gitu semisal. Nah, kemudian ada government to consumer atau G2C, yaitu penyampaian informasi tentang pelayanan publik oleh pemerintah kepada masyarakat. Ini memungkinkan masyarakat untuk bertukar informasi dan berkomunikasi antara masyarakat dan pemerintah, seperti aplikasi pajak itu contohnya. Oke. Nah, saat ini aplikasi e-commerce khususnya B2C telah dilengkapi dengan berbagai teknologi lainnya seperti teknologi live streaming, search engine, augmented reality, yang tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan kepuasan dan pengalaman pelanggan dalam menggunakan aplikasi. Oke, saya rasa cukup sekian video kali ini. Kita akan ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.